Om Swastiastu, selamat pagi. Untuk pertemuan kali ini kita akan lanjut materi trigonometri dengan KD 3.10 menentukan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub atau sebaliknya. Jadi sebelum masuk ke menentukan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub, kalian harus tahu yang namanya koordinat kartesius dan koordinat kutub. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada file PDF yang sudah Ibu upload ya. Jadi secara singkat aja koordinat kartesius itu disimbolkan dengan X dan Y, ada sumbu X sama sumbu Y ya, bisa dilihat pada gambar. Kemudian kalau koordinat kutub itu simbolnya adalah R dan theta. Theta ini adalah sudut, R itu adalah jari-jari. Dilihat ya, jika sebuah lingkaran ini adalah jari-jarinya ya. Jadi R itu rumusnya seperti ini, X kuadrat tambah Y kuadrat, kemudian theta nanti kita berhubungan dengan sudut. Caranya mencari adalah dengan menggunakan tangen ya. Tan sama dengan Y per X. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada PDF. Kemudian kita akan lebih lanjut belajar mengenai cara mengkonversi atau mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat kutub ataupun sebaliknya. Nah, misalkan jika diketahui koordinat kartesius kan bentuknya X, Y, entah ini namanya P, A, B, C, terserah ya. Jadi kita fokuskan ke koordinat kartesius itu adalah X, Y. Maka cara mencari koordinat kutub berarti kita disuruh mencari R sama Q. Bagaimana caranya? Nah, kita menggunakan rumus seperti ini ya. Kemudian jika diketahui koordinat kutub berarti diketahui R sama sudut diketahui. Maka cara mencari koordinat kartesius maka kita disuruh nyari X sama Y. Caranya bagaimana? Ya ini. X-nya sama dengan R cos theta, itu cos sudut. Y-nya adalah R sin theta. Nanti kalian mesti ingat yang namanya nilai sudut-sudut istimewa. Ini dalam tabel ya. Ini mesti diingat karena ini penting sekali. Nanti masuk ke sana. Untuk lebih lanjut silahkan pelajari dulu baru kita lanjut ke contoh soal. Ibu akan pertegas lagi masalah contoh soalnya. Ya, kita masuk ke contoh soal. Perhatikan ya. Jadi kalau contoh soal pertama diketahui koordinat kartesius P 2 akar 3, 2 ya. Jadi kalau dia bentuknya seperti ini namanya kartesius ya. Ini kita anggap sebagai apa? Sebagai X ya. Nah ini dia, kita masukkan karena diketahui. Ini sebagai X, kemudian yang ini kita sebut Y ya. Jadi kita tulis seperti ini. Ya. Kemudian yang ditanya apa sih? Maka koordinat kutubnya. Nah kalau koordinat kutub pasti R sama theta, makanya dilihat ini. Nah ini untungnya ada option, lihat pasti ada sudut sama ada R-nya. Nah, bagaimana cara nyari? Tadi sudah ya, caranya mencari koordinat kutub. Ini. Nah, kita menggunakan tan. Kita lanjut. Nah, mencari R. Ya. Mencari R bagaimana? Dengan rumus ini. Kan sudah ya, sudah Ibu berikan, makanya mohon dicatat dulu. Lihat, X-nya X kuadrat, berarti X-nya berapa? X-nya adalah 2 akar 3. Ini, 2 akar 3. Kemudian Y-nya berapa? Y-nya adalah 2. Kita tulis saja 2. Oke. Kemudian, nah ini 2 akar 3 dikuadratin. Ingat dong ya, yang kemarin kalau ini ada kuadrat berarti 2-nya dikuadratin dapatnya berapa? Oh, dapat 4. Kemudian akar 3-nya juga dikuadratin. Dapatnya berapa? Oh, 3. Karena akar 3 kali akar 3 itu sama dengan akar 9. Akar 9 berapa? 3. Ya. Jadi sehingga didapat 4 dikalikan dengan 3 ya. 4 itu dari 2 kuadrat, 3-nya itu dari akar 3 kuadrat ya.
ditambah dengan 2 kuadrat berapa? Oh, 2 kuadrat gampang 4 nih. Jadi 4 kali 3 12 tambah 4. Turunin aja. Sekarang akar tetap 12 tambah 4 berapa? 16 ya. Jadi akar 16 ya 4 nih. Sehingga ketemulah R-nya sama dengan 4. Yang kedua, setelah dapat R, kita harus mencari yang namanya sudut. Itu kita simbolkan theta. Jadi kita pakai apa? Pakai tan ya. Ingat rumusnya, ini rumusnya. Tan theta sama dengan Y per X. Tadi Y-nya berapa? Y-nya adalah 2 ya. Y-nya 2. Ini Y-nya 2. Ya, Y-nya 2 tulis. X-nya berapa? X-nya adalah 2 akar 3 tulis. Ya. Setelah itu, nah kenapa dapat 1 per akar 3? Ini. Ada yang sama enggak? Oh, ternyata ada yang sama. Ini coret. Ini coret. Jadi kalau di atas sudah habis, jadinya ya ditulis 1 ya, jangan 0, 1. Terus di bawahnya sisa lagi akar 3. Ingat, dirasionalkan. Ya. Kemudian diapain ini? Dirasionalkan menjadi apa? Ingat ini ya. 1 tulis 1, ambil 3-nya akar 3. Ingat merasionalkan. Nah, sekarang ya, kita kan nyari tan, nyari sudut. Jadi, coba ingat tabel nilai sudut istimewa. Ingat tan ya, ingat tan ini. Tan sepertiga akar 3. Coba kita cari ya. Kita cari tan ya. Tannya mana ya? Tannya ini tan ya. Jadi, mana ada sepertiga akar 3? Lihat di sini. Oh, yang ada sepertiga akar 3 adalah ini. Oke. Jadi, sepertiga akar 3 adalah ini. Oke, yang ini. Jadi, tan berapa biar dapat sepertiga akar 3? Lihat di atasnya. Oh, tan 30 ya. Jadi, seperti itu caranya nyari. Sehingga kita peroleh, nah, karena sudah kamu tahu bahwa tan berapa biar dapat sepertiga akar 3, itu adalah tan 30 derajat. Ya. Jadi, koordinat kutubnya adalah berapa? Ya, kamu sudah dapat R-nya 4, tetanya 30 derajat, berarti 4,30 derajat. Sehingga optionnya adalah, ya, optionnya adalah A. Ini. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang Ibu jelaskan. Nanti kalau tidak dimengerti, silahkan bisa bertanya. Oke, kita lanjut ke soal contoh 2 ya. Koordinat kartesius dari B 12,60 derajat. Jadi kita disuruh mencari koordinat kartesius, di mana yang ini, apakah ini koordinat, apakah ini adalah koordinat kutub ya. Jadi yang disuruh nyari koordinat kartesius. Jadi koordinat kutub, nah ini 12 ini apa? R ya. 60 derajat itu theta, sudut. Sehingga R-nya 12 dan tetanya 60 derajat. Ditanya adalah koordinat kartesius B, X, Y. Sehingga bisa dilihat, ini ada pilihan ganda. Nah, tidak ada sudutnya karena sudutnya yang diketahui. Jadi cara mencari X dan Y ya. Karena diminta koordinat kartesius. Yang pertama, cara mencari X. Rumus sudah tahu kalian ya. Yang tadi, nah ini ya. X sama dengan R kali cos theta. Jadi sama dengan R-nya kamu tulis 12 ya. Karena sudah diketahui 12, ini R-nya. Kemudian cos theta. Theta itu berapa? Nah ini 60 derajat. Jadi ditulis 60 derajat. Lanjut, 12 diturunkan saja. 12 kali cos 60 derajat berapa?
Nah, ini dicek di tabel. Ingat-ingat lagi ya. Ibu perlihatkan tabelnya. Nah, ini kos, ini kan kos. Kemudian berapa ya? Atau pakai yang kosong aja lah. Ini kos. Terus yang ada berapa? 60 derajat. Nah, ini kos ini 60 derajat. Berarti berapa? Seret, seret. Nah, inilah ya. Jadi setengah. Di setengah ya. Nah, kita tulis. Oh, ternyata cos 60 derajat itu setengah. Jadi 12 kalikan yang pembilangnya yang di atas. 12 kali 1 berapa? 12 dibagi dengan penyebutnya berapa? 2. 12 bagi 2 ya 6. Jadi diperolehlah X sama dengan 6. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua mencari Y. Ya, mencari Y. Rumusnya apa? Sudah ya, dilihat lagi Ibu tulis Y sama dengan R sin theta. Jadi R-nya itu 12, silakan tulis. Nah, ini menggunakan sin sekarang. Sin 60 derajat. Silakan cek lagi di tabel atau diingat ya, itu harus diingat. Coba kita cek sin 60 derajat. Ini sin 60 derajat. Berarti nah ini ya. Setengah akar 3. Kita masukkan setengah akar 3. Terus operasikan dia. 12 kali dengan pembilangnya 1 berapa? 12 ya. Dibagi dengan 2 ini. Terus ya masukin akar 3 di sini. 12 bagi 2 6. 6 akar 3 lah jawabannya ya. Jadi kesimpulannya adalah koordinat kartesius B X, Y adalah B 6,6 akar 3. Ya, jadi cocok nanti hasilnya. Inilah hasilnya. 6,6 akar 3. Mudah-mudahan bisa dipahami dari contoh 1 dan contoh 2. Untuk sudutnya tidak selalu sudut istimewa. Bisa jadi nanti tetanya ya. Tetanya bisa jadi berapa ya? Sama dengan misalkan 150 derajat ya. Bisa jadi itu. 150 derajat. Nanti ini digunakan apa? Gunakan sudut-sudut berelasi ya. Sudut berelasi. Sudut berelasi. Nih, sudut berelasi. Ingat yang kemarin sudah Ibu jelaskan itu kalau tidak salah KD 3,9 ya. Itu dipahami lagi kalau andai kata ada sudutnya besar seperti ini, bukan istimewa ya. Jadi bisa dipakai sudut berelasinya. Kemudian, nah silakan. Ini ada latihan soal untuk memperkaya pemahaman kamu ya. Silakan ini tentukan koordinat kutub dari. Nah, kalau sudah soalnya begitu, dari ini adalah koordinat apa? Kartesius berarti yang diketahui ya. Yang dicari apa? Koordinat kutub ya. Berarti R, theta itu yang akan dicari. Kemudian yang kedua, koordinat kartesius dari koordinat kutub. Nah, ini. Berarti yang diketahui apa? Koordinat kutub. Ini R-nya, ini tetanya. Berarti yang dicari adalah ya kartesius yang dicari. Berarti X, Y itu yang dicari. Ini yang dicari R, theta, yang ini X, Y. Pahami dengan baik ya, mohon dipelajari, jangan sampai menunda-nunda pekerjaan. Itu saja yang Ibu minta. Mari kita sama-sama ikuti pembelajaran yang ada. Mudah-mudahan semua keadaan bisa normal sehingga kita bisa belajar seperti biasa lagi. Terima kasih untuk KD 3.10. Cukup sekian dulu. Nanti untuk PDF-nya mohon dipelajari, dicatat di buku catatan kalian. Terima kasih.